Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cara yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur, karena zaman ini zaman edan, jujur tidak bakal. Siapa yang meninggalkan haram karena takut kepada Tuhan, baginya akan digantikan rizki yang halal dan digandakan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat para sedulur-sedulur semua dimanapun berada, tanpa terkecuali. Dan mudah-mudahan kita semua ya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezeki, dijauhkan dari bala, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 Allahumma amin. Lor, jadi 1001 macam bidang pekerjaan, artinya banyak pekerjaan ya, macam-macam lah. Ada yang dagang kopi, ada yang jual roti ya, ada juga yang koran gitu. Pokoknya banyaklah pekerjaan ya. Jadi bagi siapa yang meninggalkan pekerjaan yang haram karena merasa takut kepada Allah, insya Allah digantikan dengan rezeki yang halal dan digandakan, insya Allah. Tapi kalau di zaman sekarang kayaknya nggak berlaku ya lagu om saya Roma Irama yang judulnya 1001 macam ya. Ya buktinya sekarang cari kerja susah kenyataannya ya. Tapi ya insya Allah kalau kita selalu berusaha, terus berusaha, insya Allah dapat yang namanya pekerjaan ya. Ya, tapi perlu digarisbawahi yang namanya kita berpendidikan rendah ya. Jadi kalau kita dapat pekerjaan, sudah pasti pekerjaannya yang betul-betul menggunakan tenaga, kerja berat gitu ya. Tapi kalau mau kerja yang santai, yang main gini ruangannya AC ya, pokoknya tangannya itu kayak gimana gitu megang duit itu ya. Nah itu mesti ada ada titelnya sarjana ya, gitu. Sekadang nggak jadi ukuran juga, banyak sekarang sarjana pengangguran, nggak jadi ukuran. Titel kita sarjana untuk mudah cari pekerjaan. Banyak sarjana pengangguran, jangan salah, umur udah nyampe 40 lebih, pekerjaan belum dapat. Kalau udah umur 40 lebih itu susah diterima. Gimana nggak susah ya, kerjanya sebentar udah nggak lama pensiun dia. Umur udah 40 lebih. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak pilih-pilih pekerjaan, insya Allah dapat. Tapi ya itu tadi, kalau kita berpendidikan rendah ya, termasuk saya sendiri ya kerjanya itu ya betul-betul menggunakan tenaga gitu, kerja berat ya. Aduh, ceritanya baru selesai pekerjaan ini, tinggal tugas utama
bersih-bersih masjid, tapi istirahat dulu, capek euy. Yang namanya juga manusia biasa, jelas rasa capek pasti ada ya. Jadi kembali masalah pekerjaan tadi, di dalam lagu Om Saya Romai Ramai itu katanya, bagi siapa yang meninggalkan pekerjaan yang haram karena takut kepada Allah, niscaya akan digantikan pekerjaan yang halal serta digandakan insya Allah. Ya, terbukti saya sendiri. Sebetulnya saya kerja di PT Trans Pacific Agro Industri ini udah lama dari kerja biasa, dari kerja biasa, kadang babat, kadang apa itu, nyemprot, kalau istilahnya cemis, kalau saya nyemprot ya. Gitu. WGC itu semprot apa ya, lupa saya ya, pokoknya nyemprot lah, nggak usah dibahas. Nah, jadi kerja biasa sampai dulu ceritanya saya itu daftar pengen jadi satpam, jadi diuruslah surat-surat lamarannya. Singkat cerita, udah masukin lamaran, dipanggil tuh latihan kayak tentara. Kayak tentara latihannya, jangan salah, jadi satpam bukan mudah. Udah latihannya udah selesai, singkat cerita nggak diterima saya. Nggak diterima masalah umur saya terlalu tua. Memang dikala itu nggak ada umur yang 30, paling 27 28, saya sendiri yang 30. Jadi singkatnya nggak diterima karena umur ya. Karena dulu mandor-mandornya banyak yang hilang di abling-abling dulu, entah hilangnya kenapa nggak tahu ya, pokoknya banyak yang hilang. Jadi singkat cerita, abling-abling dulu waktu tahun berapa tuh lupa saya, jadi kekurangan mandor. Nah, jadi karena kekurangan mandor, PT Trans Pacific ini ada kebijaksanaan, gagal jadi satpam dilarikan jadi mandor. Ya karena niat saya bukan pengen jadi mandor, lemes. Awalnya nggak terima saya ya, karena niat saya bukan mau jadi mandor, mau jadi satpam gitu. Tiba-tiba jadi mandor. Nah, ujung-ujungnya singkat cerita saya terima ya, jadi mandor. Berjalanlah taruhlah hampir 1 tahun gitu loh. Tiba-tiba ya, kalau dipikir yang namanya pekerjaan yang menggunakan ini kayak nggak masuk, saya nggak menjiwai. Jadi ujung-ujungnya sering ketekor saya kemarin ya. Singkat cerita mundur lah saya. Itu banyak yang ngomong, kenapa mesti mundur, pertahankan. Begitulah yang namanya pekerjaan itu ada risikonya, biasa itu. Jangan dulu ngambil kesimpulan mundur. Pokoknya waktu itu bulat pikiran saya bulat, mau mundur beneran pokoknya. Kalau mundur dari mandor itu rasanya kayak masuk surga, saking senangnya kemarin. Nah, ada yang bilang juga, awas lo cari kerja itu susah cari kerja, jadi pikir-pikirlah terlebih dahulu mau mundur itu. Nah, lagian apa sih masalahnya? Gak ada masalah, saya bilang. Masalahnya saya nggak sanggup lagi membela perusahaan, itu aja, simpel jawaban saya. Jadi bulat pikiran Pak Somad, dia bulat, ya udah tak saya coret katanya, udah coret aja. Jadi singkat cerita mundur lah saya. Awalnya benar-benar susah cari kerja saya, 3 bulan saya nganggur, bukan sebentar, 3 bulan saya nganggur, nggak ada kerjaan, di rumah baik. makan minum. Jadi ada yang bilang gini, apalagi sampean ini awalnya dari mandor, susah cari kerja, nggak bakalan diterima di PT, apalagi PT yang saya kerja sekarang ini, nggak bakal diterima. Loh, awal dari mandor.
Gitu. Jadi mandor itu kalau dipikir kerjanya enak ya, enak, gini-gini aja, main telunjuk gitu. Nanti itu diselesain ya, blok itu diselesain tinggal nggak banyak kok itu, masa nggak selesai. Pokoknya saya nggak mau tahu harus selesai ya, ya. Enak ngomong ya, kalau ngomong aja enak, giliran praktek di lapangan dia sendiri belum tentu. Yang ngomong aja belum tentu selesai. Kalau ngomong enak, masa 2 hari nggak selesai gitu loh. Kerja yang betul gitu. Jadi 3 bulan saya nganggur ya, tiba-tiba ada menanam bibit di PT tempat saya kerja ini. PT yang sama, cuma beda cabang aja, SCK, nanam bibit. Nah, jadi ikutlah saya, diterimalah. Terimalah saya kerja di bibitan. Kerjanya kerja berat, tukang cangkul saya. Karena dulu udah lama kerja gini-gini, rasa-rasanya mau putus napas. Tersengal gitu. Ya, karena udah lama gitu, kaget gitu. Paling jalan seminggu biasa lagi, nggak apa-apa ya, awalnya memang kerja biasa. Nah, alhasil saya dapat pekerjaan, cuma kerja berat. Tiba-tiba saya itu sering azan di masjid saya urus ini. Waktu itu program masjidnya namanya Ustadz Musadat. Saya sering azan, gitu ceritanya ya. Saya ditarik guru ngaji di Charlie. Alasannya penduduk di Charlie itu, di Abing Charlie itu kasihan sama anak-anaknya yang jauh jalan kaki menuju masjid ya, lumayan jauh untuk jalan kaki untuk menuju masjid yang saya urus sekarang ini ya. Jadi saya lah ditarik jadi guru ngaji. Tiba-tiba singkat cerita nggak diterima, maksudnya tuh nggak diterima lah ya, nggak di ACC sama atasan ya, gitu. ACC sama atasan rupanya ada alasannya nggak mau saya jelaskan ya, tapi ada alasannya nggak diterima itu ya. Ternyata yang ngurus masjid yang sebelum saya ini dia istilah itu ada efek sampingnya, selain ngurus masjid ikut nimbang gitu, nimbang buah. Alhasil masjidnya ini ya agak kewalahan, dia ngomonglah dia sama saya, mau nggak sampean ngaji sekalian ngurus masjid ini. Loh, awalnya saya nolak, mana bisa Pak Ustadz, saya di Charlie itu justru bapak-bapak yang di Charlie itu kayak orang tuanya, biar anaknya itu nggak sampai jalan kaki ke masjid ini jauh untuk belajar ngaji. Makanya saya ditarik sana, jadi nggak bisa. Awalnya saya tolak ya karena udah tahu nggak ACC ya, mikir juga aku. Tapi yang jelas saya jadi ngurus masjid ini bukan istilah itu mengambil haluan orang, enggak mengambil haluan orang yang ngurus itu yang memang menyerahkan sama saya, dia kewalahan, jadi hasil dia pekerja yang lain. Kerja lumayan kerjanya sekarang, kerja di pabrik sekarang, dia gajinya besar. Jadi ngurus masjid lah, saya diterima untuk ngurus masjid ini ya, karena saya dulu dari mandor itu, maksudnya itu mundur dari mandor itu bukan karena kasus ya, terima karena bukan kasus. Mundur itu ya mundur itu, masalahnya banyak sering ketekor. Nah kalau saya kasus, nggak mungkin diterima. Apalagi saya dulu mandor kemis, orang-orang dalam pada tahu semua karena berhubung sama orang kantor. Mandor kemis itu minta asis, minta racunnya itu bukan
main minta aja, ada SKB-nya, minta tanda tangan kepala kebunnya, ADM-nya. Dulu ADM dulu, sekarang bukan lagi, ya. Nah, jadi orang-orang kantor pada tahu semua sama saya. Kalau saya kasus nggak mungkin diterima. Siapa mau ganti penggantinya Pak Oto Musal? Itu si Somad, Mandur Deta kemarin. Oh, nggak usah. Ngapain di rumah saya, bahaya itu. Dia mundur aja karena ini. Nanti kalau dia ngurus masjid, jangan-jangan duit kas masjid diembannya. Bahaya itu, udah cari yang lain aja. Kalau saya kasus pasti gitu atas. Karena saya bukan kasus ya diterima. Nah, jadi dapatlah saya pekerjaan sampai sekarang, alhamdulillah gajinya ya lebih dari cukup lah. Saya bersyukur. Nah, dulu sampai gitu, sampai susah lo cari kerjaan kamu. Apalagi kamu awal dari mandor, susah, nggak bakal diterima. Awalnya memang iya, tapi sekarang alhamdulillah jadi dapat, jadi terbukti saya sendiri, ya. Saya diterima jadi pengemudi sampai sekarang, betah lah sekarang. Jadi pernah ada yang nanya, Pak Somad gimana, enak kerja ini apa enak kerja di mana? Mendingan ini saya. Kenapa mendingan ini? Ya yang jelas saya nggak ada pikiran, paling mikirin anak-anak ngaji. Ya itu, kalau dulu sampai nggak bisa tidur mikirin orang, jadi mandor dulu sampai nggak tidur. Mikirin orang, terus orang belum tentu mikirin kita. Enak kalau karyawan, aduh kasihan ya Pak Somad, kenapa tuh mukanya, matanya kayak sendu, bener mukanya kayak kerupuk kulit. Kenapa jarang tidur, nggak bisa tidur mikirin kita. Ada yang bilang umpama, itu kan DDLAH, maksudnya derita dialah. Kalau memang ada dulu ngomong gitu, langsung aja tak saya brengsekin tuh orang, brengsek kamu. Bercanda. Aduh.